Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tugas besar ITZM kali ini saya ingin mempresentasikan tugas yang berjudul Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jambi pada tahun 2019 sampai dengan 2039. Nah, untuk anggota kelompok di sini saya nggak sendirian, ada saya Billy Heraldo Andika Putra dan Adriano Fitra Supayu. Untuk agenda presentasinya ada 4, yaitu yang pertama latar belakang, kedua tujuan, ketiga lokasi, dan keempat perda dari Provinsi Jambi tersebut. Untuk tujuan pengaturan RZWP 3K ini ada 4, jadi bisa kita baca semua di sini. Tapi intinya dari peraturan ini bertujuan untuk lebih melihat, merawat, dan melestarikan pulau-pulau kecil dan seluruh populasi yang ada di laut. Contoh kayak terumbu karang atau ikan-ikannya gitu. Untuk latar belakangnya yaitu ada pengertian RZPW 3K ini, yaitu merupakan kegiatan dalam pemanfaatan ruang laut masih berada dalam kebijakan peraturan dan wewenang pemerintah provinsi setempat. Ada pengertian wilayah pesisir merupakan suatu daerah berupa peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Zonasi wilayah pesisir merupakan bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. Untuk lokasinya sendiri yaitu ada di Jambi yang terdapat di Pulau Sumatera, terletak di titik 01 derajat 36 menit lintang selatan dan 103 derajat 38 menit bujur timur. Luas wilayahnya diperkirakan 50.160,5 km persegi. Provinsi ini berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Riau di utara, Provinsi Sumatera Selatan di selatan, Sumatera Barat, Bengkulu di barat, dan Selat Berhala di timur. Nah, ini peta lokasinya yang ada rencana zonasi wilayah pesisirnya tadi. Adapun peraturan daerah yang terdapat di zonasi wilayah pesisir ini dan pulau-pulau kecil pada tahun 2019 hingga 2039 terdapat 15 bab. Ada bab 1 yaitu ketentuan umum. Jadi pada bab 1 ini terdapat satu pasal yaitu dalam peraturan ini. Yang pertama, gubernur adalah Provinsi Jambi, kedua gubernur adalah Gubernur Jambi, ketiga adalah pemerintah adalah kepala daerah dari Provinsi Jambi tersebut. Yang keempat adalah Kabupaten Tanjung Barat dan Kabupaten Tanjung Timur. Yang kelima adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan. Untuk bab 2 ini terdapat 4 pasal berisi tentang pengaturan RPWP 3K, yaitu yang pertama itu ruang lingkup, ada keberlanjutan, konsistensi, perpaduan, kapasitas hukum, dan kemitraan. Yang kedua itu ada ruang lingkup pengaturan RPW 3K meliputi ruang lingkup dan jangka waktu, tujuan kebijakan dan strategi, alokasi ruang, peraturan pemanfaatan ruang, mitigasi bencana, pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk pasal 3-nya ini cakupan wilayah pengaturan RPW 3K terdiri atas yang pertama ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir. Yang kedua ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas. Pada bab 3 ini terdapat 3 pasal yang berisi tentang tujuan pengaturan RZPW 3K. Untuk bab 3 ini ada pasal 6, tujuan pengaturan RZPW 3K yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tujuan umumnya untuk mewujudkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang serasi, selaras, dan seimbang dengan RT/RW provinsi dan RT/RW kabupaten atau kota. Untuk bab 4 ini terdapat 11 pasal yang berisi tentang alokasi ruang RZPW 3K. Jadi pada pasal 9 tentang alokasi ruang dalam RZWP 3K terdiri atas kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut. Bab 5 ini isinya tentang peraturan pemanfaatan ruang dan indikasi program. Jadi pada bab ini terdapat 2 pasal yang berisi tentang peraturan pemanfaatan ruang, yaitu pasal 20 tentang pemanfaatan ruang. Nah, pemanfaatan ruang ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang tidak diperbolehkan, dan kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin. Untuk bab 6-nya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Adriano. Selanjutnya pada bab 6 terkait mitigasi bencana. Dalam menyusun rencana pengelolaan pemanfaatan wilayah pesisir, pemerintah daerah memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di wilayah pesisir sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya. Penyelenggara mitigasi bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas, serta lingkungan luas wilayah.
di mana setiap orang yang berada di wilayah pesisir melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir. Lalu pada bab 7 tentang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dilakukan pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan wilayah pesisir oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan diberikan wewenang kepolisian khusus, di mana pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini dilakukan terhadap pelaksanaan RJWP 3K, yaitu arahan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi. Setiap orang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan dan wajib memiliki izin pengelolaan untuk kegiatan produksi garam, untuk biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, serta pengangkatan benda muatan kapal tenggelam. Bab 8 terkait tentang pembinaan, monitoring dan evaluasi. Pada pasal 41, Gubernur menyelenggarakan pembinaan melalui perangkat daerah. Selanjutnya pada bab 9 tentang hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dan kelembagaan. Pada pasal 43 terkait hak masyarakat, di mana masyarakat berhak mengetahui RJWP 3K, memperoleh akses, memperoleh informasi, memperoleh manfaat, serta mengajukan peninjauan kembali izin yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada bab 10 tentang pemberdayaan masyarakat, di mana pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Lalu selanjutnya pada bab 11 tentang gugatan perwakilan, di mana masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada bab 12 tentang ketentuan pidana, yang mana setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 20 dan pasal 29 dikenai pidana kurungan atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada bab 13 tentang ketentuan peralihan, di mana dengan berlakunya peraturan daerah ini, izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya, serta izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan, maka berlaku ketentuan untuk belum dilaksanakan pembangunannya, yang sudah dilaksanakan pembangunannya, untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan, serta penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada bab 14 tentang ketentuan lain-lain, yang mana dalam hal ini terdapat penetapan kawasan konservasi oleh Menteri terhadap bagian wilayah pesisir, yang mana daerah ini ditetapkan rencana konservasi disesuaikan dengan hasil penetapan kawasan berdasarkan penetapan Menteri. Selanjutnya pada bab 15 tentang ketentuan penutup, yang mana peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Provinsi Jambi. Sekian, terima kasih. Jadi sekian dari kelompok kami. Bila ada pemaparan atau materi yang belum tersampaikan secara bagus, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.